Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Rahmanto. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi VICI Business School Jatiwaringin, kelas BM2 dengan nomor induk mahasiswa 2411907810. Kali ini akan menjelaskan mengenai tugas manajemen kompensasi, tujuan, jenis, dan pengertian manajemen kompensasi. Oke, kita lanjut ke penjelasan videonya ya. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi berbentuk uang artinya gaji dibayar dengan sejumlah uang kartal kepada karyawan yang bersangkutan. Kompensasi berbentuk barang artinya gaji dibayar dengan barang. Misalnya gaji dibayar 10% dari produksi yang dihasilkan. Di Jawa Barat, penunai padi upahnya 10% dari hasil padi yang ditunai. Kompensasi merupakan istilah yang berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial atau financial reward yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi. Pada umumnya, bentuk kompensasi berupa finansial karena pengeluaran moneter yang dilakukan oleh organisasi. Kompensasi bisa langsung diberikan kepada karyawan ataupun tidak langsung, di mana karyawan menerima kompensasi dalam bentuk-bentuk non-moneter. Terminologi kompensasi terbagi menjadi 4, yaitu 1 upah atau gaji, 2 insentif, 3 tunjangan, 4 fasilitas. Beberapa terminologi dalam kompensasi upah atau gaji biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam. Semakin lama kerjanya, semakin besar bayarannya. Upah merupakan basis bayaran yang kerap digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan. Sedangkan gaji umumnya berlaku untuk tarif mingguan, bulanan, atau tahunan. Insentif merupakan tambahan-tambahan gaji di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Program-program insentif disesuaikan dengan memberikan bayaran tambahan berdasarkan produktivitas, penjualan, keuntungan-keuntungan, atau upaya-upaya pemangkasan biaya. Tunjangan. Contoh-contoh tunjangan seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, liburan-liburan yang ditanggung perusahaan, program pensiun, dan tunjangan-tunjangan lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian. Fasilitas adalah kenikmatan atau fasilitas seperti mobil perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus. Jenis-jenis kompensasi. Komponen-komponen dari keseluruhan program gaji secara umum dikelompokkan ke dalam kompensasi finansial langsung dan tak langsung dan non-finansial. Terbagi menjadi 3. 1. Kompensasi finansial secara langsung, 2. Kompensasi finansial tidak langsung, 3. Kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial secara langsung berupa bayaran pokok, gaji atau upah, bayaran prestasi, bayaran insentif, bonus, komisi, pembagian laba atau keuntungan dan opsi saham, dan bayaran tertangguh atau program tabungan dan anuitas pembelian saham. Kompensasi finansial tidak langsung berupa program-program proteksi, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja, bayaran di luar jam kerja, liburan, hari besar, cuti tahunan dan cuti hamil, dan fasilitas-fasilitas seperti kendaraan, ruang kantor, dan tempat parkir. Kompensasi non-finansial berupa pekerjaan atau tugas-tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pengakuan dan rasa pencapaian, lingkungan kerja, kebijakan-kebijakan yang sehat, yang kompeten, kerabat yang menyenangkan, dan lingkungan yang kerja yang nyaman. Tujuan pemberian kompensasi menurut Nota Atmojo tahun 1998.2 nomor 67, tujuan dari kebijakan pemberian kompensasi meliputi 1. Menghargai prestasi karyawan, 2. Menjamin keadilan gaji karyawan, 3. Mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan, 4. Memperoleh karyawan yang bermutu, 5. Pengendalian biaya, 6. Memenuhi peraturan-peraturan. Kriteria keberhasilan sistem kompensasi menurut Irianto tahun 2001.2 nomor 103 dalam mengukur keberhasilan implementasi sistem kompensasi terdapat satu pertanyaan esensial yang harus dijawab, yaitu apa yang seharusnya dapat dicapai organisasi dengan menerapkan sebuah sistem kompensasi tertentu.
Pertanyaan tersebut mendasari organisasi dalam menilai keberhasilan suatu sistem dengan kriteria-kriteria sebagai berikut. 1. Mendukung pencapaian tujuan-tujuan organisasi. 2. Sesuai dengan dan mendukung strategi dan struktur organisasi. 3. Menarik dan dapat mempertahankan individu yang berkompeten sesuai dengan standar keahlian yang ditetapkan. 4. Menetapkan spektrum yang lebih luas atas perilaku tugas yang diinginkan dari seluruh anggota organisasi. 5. Merefleksikan ekuitas, persamaan atau keadilan bagi seluruh anggota organisasi. 6. Sejalan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dalam suatu wilayah yurisdiksi tertentu di mana organisasi berada. 7. Dapat mencapai ke-6 kriteria tersebut dengan biaya yang proporsional sesuai dengan kondisi keuangan internal. 8. Dapat mencapai ke-7 kriteria tersebut di atas dalam kondisi dengan penggunaan biaya yang paling efektif. Oke, cukup sekian video penjelasan tugas mengenai manajemen kompensasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.